Orang-orang deep thinker mempunyai pemikiran yang menarik. Mereka mencari hal-hal bermakna yang menarik dan menantang, sementara orang lain puas mendiskusikan cuaca dan gosip-gosip selebriti. Kecerdasan emosional adalah umum di antara orang-orang deep thinker dan sangat diinginkan, baik dalam lingkungan profesional dan sosial. Kualitas yang membuat seorang pemimpin hebat adalah memiliki kecerdasan emosional. Mereka memiliki daya tarik yang tenang. Tetapi, bisakah sifat ini dipelajari atau hanya dimiliki oleh seorang deep thinker saja? Sementara keterampilan kecerdasan emosional tertentu muncul secara alami bagi sebagian orang, kabar baiknya adalah keterampilan itu dapat dikembangkan seiring waktu dengan latihan. Dalam video ini akan dijelaskan 6 skill kecerdasan emosional yang membedakan seorang deep thinker dari yang lain. Nomor 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melampaui, mengendalikan, dan memahami emosi kamu sendiri untuk memahami bagaimana tindakan, suasana hati, dan perilaku kamu mempengaruhi orang lain. Jadi, bagaimana seorang menjadi sadar atas diri sendiri? Kamu harus dapat memantau dan mengidentifikasi emosi kamu sendiri dan mengenali reaksi orang lain. Kemudian, melangkah lebih jauh untuk melihat hubungan antara perasaan dan perilaku kamu. Individu yang sadar diri juga dapat mengenali kekuatan dan keterbatasan mereka sendiri dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Mereka berpikir terbuka, mencari informasi dan pengalaman baru, dan mereka belajar sesuatu yang baru dari setiap informasi sosial. Mereka cenderung percaya diri dan memiliki selera humor yang tinggi. Mereka juga sangat menyadari bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Nomor 2. Pengaturan diri. Orang deep thinker mampu mengendalikan emosinya, tidak seperti kesadaran diri. Pengaturan diri lebih terfokus secara eksternal. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola perilaku dan reaksi kamu terhadap apa yang terjadi di sekitar kamu. Ini melibatkan pengendalian bagaimana kamu bereaksi terhadap emosi yang kuat seperti frustasi, kegembiraan, kemarahan, atau rasa malu. Ini tidak berarti mengabaikan atau menyembunyikan reaksi kamu. Ini lebih tentang menjaga ketenangan kamu, bahkan dalam situasi terberat, dan merespon dengan tepat ketika waktu yang tepat. Mereka bisa mengatur diri sendiri secara fleksibel dan mudah beradaptasi. Mereka pandai mengelola konflik dan situasi tegang. Sifat dan keterampilan ini membuat mereka menjadi pemimpin yang hebat. Mereka sangat teliti dan mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain, seperti kesadaran diri. Pengaturan diri adalah suatu yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Nomor 3. Keterampilan sosial. Skill kecerdasan emosional penting lainnya adalah kemampuan berinteraksi dengan baik dengan membangun hubungan yang bermakna melalui pemahaman yang kuat tentang diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk mendengarkan secara aktif, komunikasi verbal dan nonverbal, dan persuasif. Ciri-ciri ini sering disertai dengan keterampilan kepemimpinan yang hebat. Jika kamu cukup beruntung memiliki bos dengan keterampilan sosial yang hebat, kamu tahu bahwa mereka hebat dalam membangun koneksi dan menginspirasi kamu untuk melakukan hal yang sama. Nomor 4. Manajemen hubungan. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah bagian dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Dan individu yang cerdas secara emosional memilih orang-orang di sekitar mereka dengan bijak. Pernahkah kamu berada di sekitar seseorang dengan sikap negatif dan merasa benar-benar lelah setelahnya? Kebalikannya juga benar. Menghabiskan waktu dengan mereka yang menyenangkan dan positif membuat kamu merasa berenergi dan terpengaruhi. Melakukan hal itu dapat meningkatkan suasana hati, produktivitas, dan kesejahteraan. Mereka yang menghargai nilai hubungan dapat lebih mudah mencari orang lain yang membangkitkan semangat. Selain berhubungan dengan perasaan mereka sendiri, seorang deep thinker sangat menyadari bagaimana perasaan orang lain terhadap mereka. Nomor 5. Empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami berbagai perasaan orang lain, dan itu salah satu keterampilan kecerdasan emosional yang paling penting. Mereka yang berempati dapat menempatkan diri mereka pada posisi orang lain, dan benar-benar merasakan apa yang dialami orang tersebut. Mereka kemudian dapat merespon dengan tepat. Jika seorang merasa sedih, orang yang berempati merasakannya dan melakukan apa yang mereka bisa untuk membuat orang itu merasa lebih baik. Dengan empati,
muncul kemampuan untuk merasakan dinamika kekuatan yang mendorong hubungan sosial. Individu yang kompeten di bidang ini dapat dengan mudah berhubungan dengan orang lain di semua tingkatan dalam bisnis dan kehidupan. Nomor 6. Motivasi intrinsik. Orang yang cerdas secara emosional memiliki motivasi intrinsik. Didorong oleh hasrat untuk kebutuhan dan tujuan pribadi, mereka melakukan sesuatu karena ingin menyenangkan dan menarik. Berbeda dengan mereka yang termotivasi secara ekstrinsik dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman. Individu yang termotivasi secara intrinsik menemukan kepuasan dalam penghargaan internal seperti peningkatan diri dan tantangan pribadi. Tentu, uang, ketenaran, pengakuan, dan pujian semuanya menyenangkan untuk dimiliki. Tetapi, jika itu memotivasi kamu, apa yang terjadi ketika hal-hal itu hilang? Ada perbedaan antara bermain olahraga karena kamu menikmatinya versus bermain hanya untuk menang. Kamu mungkin belajar bahasa baru karena haus akan pengetahuan daripada untuk memenuhi persyaratan kerja. Dorongan batin ini membuat orang-orang ini berorientasi pada tindakan, komitmen, dan pandai mengambil inisiatif. Mereka terus berusaha untuk mencapai tujuan baru dan menemukan cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.